Sumber daya manusia yang unggul memiliki pengetahuan dan terampil, terutama pengelolaan di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, dan peternakan menjadi salah satu faktor peningkatan dalam suatu komoditas. Untuk mewujudkannya, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas petani dan penyuluh bagi 140 petani dan 20 orang penyuluh di Kota Jayapura. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Jen Hendrik Rolo mengatakan, salah satu faktor belum memadainya produksi pertanian dan peternakan di Kota Jayapura, Provinsi Papua ini, karena SDM yang rendah atau lebih banyak melakukan usahanya secara konvensional. Sehingga para petani dan penyuluh pertanian didorong agar lebih kreatif dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan dari tanaman monokultur menjadi polikultur. Kita butuh peningkatan kapasitas petani, juga penyuluh dalam rangka itu. Ketika pengetahuannya kita isi, dia juga bisa kreasi untuk usaha taninya ini bisa berubah dari yang tanam monokultur menjadi polikultur. Dalam satu lahan, tapi beberapa tanaman bisa ditanam. Kita harap dari pelatihan bimbingan teknis peningkatan kapasitas penyuluh, ini SDM bisa kita tingkatkan sehingga petani ini mampu untuk mengerti usaha tani mulai dari budidaya sampai dengan pasca panen. Sementara itu, salah satu petani dari Kampung Skou, Yones Mutang, menyampaikan dirinya selama ini masih melakukan usaha tani dengan cara tradisional, berbekal pengalaman dan kebiasaan lama. Ia juga menambahkan masih menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Saya petani cabai, kemudian juga bisa tanam semangka, kemudian ketimun, tomat. Tapi yang pernah atau yang tahun lalu saya tanam itu tanaman cabai. Jadi sistem yang saya pakai di Skou itu masih tradisional, artinya masih manual semua. Nah, satu lokasi itu atau satu lahan itu saya hanya tanam satu jenis tanaman saja, cabai saja. Dengan pengalaman mengikuti BIMTEK peningkatan kapasitas ini, ia berharap dapat mengembangkan usaha taninya sehingga dapat meningkatkan produksi. Memang bagus sekali setelah saya ikuti BIMTEK ini, pola tanamnya kita harus ubah, sistem pengolahan tanahnya kita harus ubah, begitu. Kemudian di sini karena kita masih mengikuti sistem tradisional, nah yang biasa-biasa saja, yang kita tahu sesuai dengan pengalaman. Jadi ini kita harus mengubah yang tadi saya bilang, kita punya pola tanamnya, kita ikuti petunjuk-petunjuk dari petugas, penyuluh yang ada ini. BIMTEK ini diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 20 hingga 22 April 2022.